Dan fotonya diganti dengan videonya. Ini ada beberapa yang belum memunculkan wajahnya. Silahkan dikeluarkan wajahnya. Kangen loh seminggu tidak ketemu. Ya, terima kasih. Kemudian nanti diikuti dengan baik. Jangan pasang foto seperti sedang mengikuti kegiatan pembelajaran, tapi ternyata yang bersangkutan hilang entah kemana. Nih, Iva. Kemudian yang ini ya Pak, yang silang-silang ya. Kemudian Anfa, Anggun, Alfiana, Estela, Evelyn, minta tolong Lasa dinampakkan wajahmu. Halo Zaiza Rizal, rambutnya bagus sekali. Rambutnya ya Allah udah dengan gaya masa kini ya. Ya, walaupun kalian tetap belajar di rumah untuk sementara ini, kalian tetap siswa Espero ya. Ya, ada ciri khas tersendiri untuk rambut cowoknya, tolong jangan kemudian karena di rumah lupa aturan. Yang sudah rambutnya panjang dipotong, dirapikan sehingga esperonya tidak hilang. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian siapkan dulu buku pelajarannya. Sudah? Ya, terima kasih Regita. Yang lain sudah? Sudah. Ya. Noval Fadri. Kurnia. Evelyn, Kristela ini masih belum memunculkan diri ini. Nika Saputra. Ya. Sudah ya, siap ya? Ini, Kaila. Kaila, yang muncul hanya. Oh, berarti dia hanya di depan dok, iya, terus suaranya ada di ya. belakang suaranya. Kailaannya. Iya. Anak-anak, kembali lagi perlu diingatkan di masa pandemi ini semuanya dalam masa yang memprihatinkan. Tapi tidak kemudian karena tidak bisa bertatap langsung, kamu menyalakan Zoom, kemudian ditinggal pergi, jangan ya. Tetap kalian ketika menyalakan Zoom ya siap di depan kamera. Suaranya. Minta tolong untuk kembali lagi memanfaatkan waktu yang hanya 40 menit ini untuk betul-betul belajar bersama dengan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Gitu ya. Ya. Baik, kalau kalian sudah siap untuk belajar, silahkan dibuka kembali untuk bukunya. Terakhir kita kemarin telah belajar cerpen mengawali mengidentifikasi cerita pendek yang sudah kita baca, yang jumlah halamannya lumayan banyak. Masih ingat ya? Insya Allah. Ya, insya Allah masih. Baik, seperti yang kemarin sudah Bu disampaikan, yang minggu kemarin tanpa meninggalkan tugas baru, tetapi bukan berarti kalian mengabaikan waktu, karena seharusnya yang kemarin kalian manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Tapi kok ya masih sama. Artinya yang mengumpulkan tidak banyak bertambah. Tapi yang rajin itu semuanya sudah terpenuhi. Yang belum minta tolong kembali. Itu
tugas untuk bisa diselesaikan, dikerjakan. Ya. Ya. Mudah-mudahan kalian mengikuti semua, tidak ada yang memasang earphone untuk mendengarkan yang lain atau tidak ada yang melihat ke sini tapi untuk melihat yang lain. Ya, karena kemarin dalam cerpen karya kalian ada yang menyampaikan itu, ternyata pembelajaran dari rumah luar biasa tantangannya. Ya, baik, kita akan mencermati yang di halaman 60. Bisa. Kalian sambil membuka buku ya, buku paketnya halaman 60. Kita akan mencermati pertanyaan identifikasi. Coba kamu bisa melihat tayangan PowerPoint di HP-mu? Bisa. Oh, bisa. Baik, kita akan memulai. Kita akan memulai mengenai pertanyaan identifikasi yang ada di halaman 60. Nah, itu ya. Di PowerPoint hadapan kalian itu ada 5 pertanyaan yang sama dengan yang di buku Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, kemarin kita sudah sepakat untuk kita membahas pertanyaan-pertanyaan identifikasi untuk mengetahui apa sih sebetulnya itu cerpen. Yang dimulai dengan cerpen yang berjudul Pohon Keramat, karya Yus R. Ismail. Kemarin kita sudah baca, kemudian mudah-mudahan kalian kembali di rumah juga mencermati lagi sehingga lebih paham lagi apa yang tertuang dalam cerpen tersebut. Nah, nanti minta tolong, ini pertanyaan ini nanti tidak Bu Widi yang menjawab, tapi kalian yang akan menjawab. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaannya? Coba dibuka halaman 60. Pertanyaannya berbunyi apa? Apakah dibeli pena untuk bahannya? Ya, maksud pertanyaan itu tahu apa maksudnya? Tidak. Apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Itu sudah menjawab. Apakah dengan judul itu orang tertarik untuk membaca isi ceritanya? Itu maksudnya itu ya. Jadi judulnya apa judulnya? Pohon Keramat. Pohon Keramat. Dengan Pohon Keramat, orang tertarik tidak untuk membacanya? Iya. Tertarik enggak? Pengen tahu isi ceritanya tidak? Ya, pengen. Iya, pengen. Berarti jawaban nomor 1 apa? Iya. Iya. Apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Iya, karena orang merasa Penasaran. Apa sih sebetulnya ceritanya? Kok ada pohon keramat? Keramat kalau di tempatmu itu maksudnya apa keramat? Angker. Iya, angker, pohon angker. Yang muncul di bayanganmu ketika ada judul itu, baca judulnya dok, ada bayangan keangkeran ya? Ya.
Ya, ya. Kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan yang pertama tadi. Kalau judul pohon keramat itu kemudian menjadikan orang tertarik untuk membacanya karena penasaran. Sekarang nomor 2-nya, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpennya? Menurut kalian, pohon keramat itu di judul mencerminkan isi ceritanya tidak? Judulnya kan pohon keramat, tapi ternyata yang diceritakan di cerita itu apa di cerpennya? Apakah menceritakan tentang kekeramatan sebuah pohon begitu? Tidak. Tapi justru yang disampaikan di situ apa? Apa? Justru yang diceritakan tentang gunung Besar dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jadi ternyata kok malah tertawa ya? Ternyata isi cerpennya itu tidak sesuai dengan bayangan yang kita lihat pada judulnya. Ya kan? Sekarang nomor 3. Pada akhirnya, apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Maksudnya apa keramat di cerpen itu? Apakah keramat itu masih berhubungan dengan keangkeran? Tidak, tapi berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bagaimana masyarakat harus tetap menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi keramat di situ sebetulnya dimaksudkan oleh penulis itu bagaimana masyarakat bisa memelihara dan melestarikan lingkungan sehingga tidak terjadi seperti di akhir cerita itu. Yang pada akhirnya masyarakat di situ sudah mengalami perubahan budaya kehidupan. Dari yang tadinya dimulai dari petani yang selalu rukun, tidak pernah berebut air untuk pengaliran sawahnya, kemudian dengan berkembangnya industri di situ menjadikan masyarakat mulai mengalami perebutan air untuk pengairan sawahnya, kemudian adanya industrialisasi di sekitar lingkungan itu. Pada akhirnya lingkungan menjadi rusak. Kemudian nomor 4. Penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen itu, yang dimaksud dengan sudut pandang di situ adalah posisi pengarang dalam bercerita, posisi pengarangnya, posisi penulisnya. Diceritakan berdasarkan teknik apa? Nah, ini belum disampaikan ya. Nanti di unsur-unsur intrinsik berikutnya ada yang membahas tentang sudut pandang cerita cerpen. Itu ada 2. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada teknik analitik dan teknik dramatik. Kemudian sudut pandang itu juga meliputi ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, ini nanti nomor 4 kita akan bahas berikutnya nanti. Jadi nanti akan lebih tahu dalam tentang sudut pandang penceritaan. Yang jelas di situ
menggunakan kata ganti aku. Nah, kata ganti aku itu nanti masuknya orang keberapa kalau kata ganti aku? Kata ganti tahu nggak kata ganti? Contoh kata ganti apa saja misalnya? Aku, kamu, Terus? kita, mereka. Kalau di dalam cerpen biasanya ada orang ketiga. Orang ketiga disebut kata gantinya dengan kata apa? kita. Orang ketiga yang tunggal. Iya, ya pintar. Dia atau iya atau sebutan nama tokoh. Nah, di sini kita lihat yang nomor 4 menggunakan kata ganti orang pertama yaitu kata ganti aku. Si aku bercerita dari mulai dia kecil sampai kemudian dia tumbuh menjadi remaja. Terus nomor 5, coba 5. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. Tokohnya siapa saja? Kakek. Terus? Saya atau aku? Kang Hasim, ya. Mbah Jaya Sakti. Mbah Jaya Sakti, coba nanti Mbah Jaya Sakti sebetulnya ada tidak di situ? Dalam cerita itu ada enggak? Tidak ada ya. Sebetulnya Mbah Jaya Sakti itu adalah tokoh rekaan dari orang-orang di sekitar situ ya. Yang gunakan untuk apa? Ini bisa Bu? Untuk nih orang biar tahu ternyata Gunung Beser itu ada seorang tokoh Mbah Jaya Sakti, tapi ternyata di akhir cerita sebetulnya Mbah Jaya Sakti itu tidak ada. Jadi tokohnya adalah aku, kemudian kakek, Kang Hasim, kemudian siapa lagi? Tokoh-tokoh pembangun di situ ya. Orang-orang yang membangun desa di Gunung Beser. Nah, masing-masing ini harusnya nomor 5 kalian bisa menceritakan siapa itu aku. Aku itu siapa? Halo? Aku siapa di situ? Masihkah kalian di hadapannya Bu Widi? Aku tokoh utama ya. Tokoh utama yang menceritakan kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Beser, yang menceritakan tentang lingkungan Gunung Beser yang begitu subur, yang begitu hasil panennya melimpah, kemudian menceritakan tentang kebiasaan masyarakat di situ ketika panen tiba. Jadi aku itu adalah tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian kakek, kalau kakek siapa ini? Kakek siapa? Kakek sebagai tokoh masyarakat yang ada di Gunung Beser yang memiliki kebijaksanaan dan dianggap orang yang bisa menjadi tokoh masyarakat di situ. Jadi tempat untuk bertanya oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada Kang Hasim yang di situ diceritakan sebagai seorang guru
ngaji. Nah, nanti silahkan kamu buka lagi, kamu baca lagi, cermati lagi, sehingga tahu tokoh-tokoh dalam cerpen itu dengan karakternya lebih baik lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu kita mengidentifikasi sebetulnya itu untuk cerpen ada apa saja. Kalau kita lihat, tadi ada judul, kemudian ada apa lagi? Ada tokoh, ada sudut pandang cerita, ada setting atau latar. Kemudian kalau isi berkaitan dengan temanya. Nah, ini. Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut di bagian yang berikutnya. Selanjutnya Pak Aji. Nah, selanjutnya ini buku sudah kangen dengan kalian, pengen ketemu, akan disampaikan oleh Bu Kustiah. Apa sih sebetulnya setelah kita bisa mengidentifikasi tentang cerpen, pengertian cerpen itu sendiri sebetulnya apa? Kadang-kadang kalian menjawab, cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita pendek itu apa? Cerpen. Nah, kan bolak-balik kan? Bolak-balik kan? Nah, nanti akan disampaikan oleh buku selanjutnya mengenai cerpen. Berapa pendeknya? Kemudian yang bisa disebut dengan cerpen itu cerita yang seperti apa? Kemudian temanya harus bagaimana dan sebagainya. Baik, selanjutnya disampaikan oleh Bu Kustia. Bu Kus. Tangannya mudah-mudahan. Enggak pakai itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Iya, hanya satu ini apa ya pendengaran saya. Ya, yang lain gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, begitu. Salam itu sebagai sapaan itu wajib ya bagi yang mendengarnya itu merupakan sebuah doa ya. Nah, baiklah anak-anak, semoga kalian belajar Ya, baiklah anak-anak, semoga kalian di rumah walaupun belajar ya tidak tatap muka langsung kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Sebenarnya ini Ibu kangen loh sama kalian, tapi berhubung kondisi COVID ya yang masih apa ya, masih banyak ya. Nah, ya dengan pembelajaran seperti ini tidak apa. Yang penting kalian tetap semangat, kemudian tetap rajin belajar di rumah. Semua itu adalah demi kalian. Semua itu demi apa ya, masa depan kalian. Ya, oke. Baiklah anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Widi tentang mengidentifikasi cerpen. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini kalau kalian menurut kalian bahwa cerpen itu apa sebenarnya? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi, biasanya kalau ditanyakan cerpen itu apa? Cerita pendek, Bu. Nah, cerita pendek yang seperti apa? Cerita pendek yang sependek apa? Nah, baiklah. Untuk definisi cerpen, yang pertama,
menurut A. Bakar Hamid dalam tulisan tentang pengertian cerpen, beliau berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas. Ya, kuantitas, bukan kualitas, tapi kuantitas. Banyaknya, yaitu jumlahnya. Yaitu jumlah apa? Jumlah atau banyaknya kata atau perkataan yang dipakai dalam cerita tersebut. Nah, berapa pendeknya? Menurut Bakar Hamid antara 500 sampai 20.000 kata. Adanya satu plot, ya, alur cerita, adanya satu watak, yaitu perwatakan atau karakteristik tokoh, dan adanya satu kesan. Jadi sebuah cerpen menurut Bakar Hamid itu dihitung dari apa? Jumlah atau banyaknya kata, dan selain itu apa? Adanya alur cerita atau rangkaian ceritanya atau jalan ceritanya, kemudian adanya satu watak. Tidak menceritakan watak, jadi satu tokoh itu mempunyai watak tertentu, ya, dan adanya satu kesan. Jadi setelah membaca itu ada kesan tertentu dalam para pembacanya. Itu menurut Bakar Hamid. Ya, nah satu plot rangkaian. Jadi ceritanya itu dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain itu saling berhubungan. Jadi tidak putus-putus alur ceritanya. Demikian definisi cerpen yang pertama. Lanjut Pak Aji. Kemudian ada yang berpendapat menurut H.B. Yasin yang disebut cerita pendek itu harus memiliki bagian pengenalan. Ada intronya, ada ya pengenalannya, bagian awalnya pengenalan. Kemudian ada pertikaian atau istilahnya itu adanya konflik. Dan ada penyelesaian atau yang sekarang istilahnya itu adalah resolusi. Jadi ada orientasi, ada konflik, ya, kemudian ada resolusinya. Kemudian yang berikutnya, Auh Karta Hadimaja. Auh KH di situ. KH itu Auh Karta Hadimaja. Mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan, ya, rekaan. Sering disebut kisahan prosa pendek. Nah, di situ ada rekaan, cerita rekaan. Rekaan itu apa ya? Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu cerita rekaan. Rekaan itu berarti yang direka-reka, yang dibuat-buat. Nah, fiksi, ya, satu ragam fiksi atau cerita rekaan. Memang cerpen itu berarti direka-reka, direkayasa, dibuat-buat, ya, atau disebut dengan kisahan prosa pendek. Mungkin prosa. Ada cerita pendek, di situ ada prosa. Prosa itu salah satu bentuk karya sastra selain puisi, ya. Kemudian prosa, satunya adalah drama. Itu bentuk karya sastra. Cerpen di sini termasuk bentuk prosa. Karangan bebas. Bebas di sini maksudnya jumlah baitnya itu apabila dalam puisi, tetapi kalau dalam prosa bentuknya itu adalah paragraf. Ya, jumlah paragrafnya itu bebas mau berapa, ya. Tidak seperti pada puisi.
satu paragraf ada berapa kalimat, itu juga tidak ada ketentuannya. Jadi prosa itu termasuk karangan yang bebas. Salah satu contohnya adalah bentuk cerita pendek. Begitu ya anak-anak? Nah, kemudian yang berikutnya, Pak Haji. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, nah, dapat kita simpulkan bahwa cerpen itu adalah prosa fiksi. Nah, karangan bebas yang berbentuk fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami tokoh utama. Jadi yang disampaikan di situ peristiwanya adalah peristiwa yang istimewa, mungkin yang luar biasa, mungkin yang lain dari yang lain, ya, atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utama. Itu secara kesimpulan pengertian dari sebuah cerpen. Nah, kemudian lanjut Pak. Nah, di sini yang kedua, karakteristik cerpen, watak cerpen, ciri cerpen, ya. Apa sebenarnya? Yang pertama, konflik, permasalahan, komplikasi, ya. Itu tunggal. Tunggal itu maksudnya adalah satu. Hanya ada satu persoalan, hanya ada satu konflik pada sebuah cerpen. Kemudian yang kedua, mengenai tokoh utamanya. Tokoh utama dalam sebuah cerpen juga tunggal. Tidak menceritakan tokoh-tokoh yang lain. Jadi tokohnya itu ya fokus pada satu tokoh. Yang diceritakan itu peristiwa-peristiwa pada satu tokoh. Kemudian yang berikutnya mengenai waktu. Ya, waktu di sini maksudnya adalah peristiwa atau cerita berdurasi maksimal 2 tahun. Ini sih tidak selalu ya Bu. Tidak selalu, tidak harus seperti itu. Kadang cerita tersebut hanya menceritakan peristiwa yang hanya berdurasi mungkin 1 minggu, 1 hari, itu seperti itu. Jadi itu kan maksimal. Dan itu tidak selalu seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai karakter kata, ya, karakter kata. Ya, tadi kuantitasnya dilihat dari kuantitas antara 500 sampai 5.000 kata dalam sebuah cerita. Gitu. Jadi tidak seperti novel. Kalau novel itu beribu-ribu kata dalam satu buku. Itu kalau kalian pernah membaca, kalau sering membaca novel, nah kalian bisa membandingkan tebalnya novel dengan tebalnya cerpen itu sangat jauh, ya, sangat jauh bedanya. Lanjut Pak. Kemudian yang berikutnya, ya, konflik di sini, permasalahan, ya, permasalahan yang dimaksudkan tadi sudah disampaikan, yaitu hanya satu permasalahan. Ya, hanya satu persoalan, hanya satu persoalan atau satu konflik, satu komplikasi, ya, istilahnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh utama, tadi juga sudah disampaikan bahwa tokoh utamanya itu adalah tunggal, satu, ya. Tokoh utama dalam cerpen itu hanya satu. Ya. Nah, berkaitan dengan tokoh, di situ kalau kalian sudah membaca cerpen tentang Pohon Keramat, itu kan di situ menggunakan kata aku, ya.
Dan tokoh tersebut bisa tunggal, artinya begini, bisa aku, atau bisa saya, atau dia, atau si A, atau si B, atau yang lain. Jadi bercerita tentang satu orang itu. Bisa menceritakan aku sendiri, saya sendiri, atau dia. Ya, berkaitan dengan kata ganti orang. Dia berarti orang keberapa? Kata ganti orang dia, ya berarti orang ketiga, tetapi jumlahnya itu hanya satu. Si A juga satu, saya satu, aku satu, ya. Nah, bisa pula dalam jumlah tertentu, tapi di sini tertentu, yaitu mereka. Mereka itu orang keberapa? Mereka itu orang ketiga, tetapi jumlahnya lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Lanjut Bang Aji. Kemudian unsur yang lain di sini mengenai waktu. Waktu yang di sini maksudnya sing diceritakan jane kapan, peristiwa kapan. Nah, ya bisa apa? Tadi sudah disampaikan 2 tahun maksimal. Berarti bisa beberapa menit, beberapa hari, 1 atau 2 tahun, atau mungkin beberapa minggu. Nah, jadi tidak bertahun-tahun, ya. Mungkin kalau bertahun-tahun berarti ceritanya sudah sampai ke ke apa ya? Iya, yang flashback-nya. Nah, di sini di bawah ada ini. Ya, apabila pengarang akan memasukkan masa silam, biasanya bisa berupa cerita flashback atau disusupkan dalam sepenggal ingatan tokoh, ya, sepenggal ingatan tokoh. Kemudian yang berikutnya, karakter kata tadi juga sudah sampaikan antara 500 sampai 5.000 kata. Ada juga cerpen yang berisi 30.000 kata, ya. Seperti cerita pada cerpen yang berjudul Pohon Keramat itu, wah, banyak kata itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Sini. Ya. Ini ya. Nah, baiklah untuk pembelajaran pagi ini tentang tadi karakteristik cerpen, ya, karakteristik cerpen. Nah, yang ada pada layar di sini yang berikutnya adalah yang B, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek, yaitu tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur-unsur intrinsik cerpen bisa kalian pelajari dulu, ya. Kalian belajar sendiri terlebih dahulu, nanti kita bisa pembahasan pada minggu berikutnya. Begitu ya anak-anak? Entah apa waktunya. Nah, ya muncul kembali, ya. Ya, absen jangan lupa absen hari ini, ya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, bisa dipelajari di rumah, ya. Nah, kemudian kalian semoga sehat-sehat selalu, walaupun ada pandemi COVID, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pira ya Pak? Belum tahu ini. Kalau 80 turun ya? Itu kan udah pada lift. Iya. Udah pada lift. Tadi sekitar 150. Mau pira ya? 100 berapa ya? Tapi turun terus 120 terakhir nanti.
Revita sudah. Anggun. Terima kasih Pak Haji. Berapa Pak? 100, kalau sesuai ini 100, tadi terakhir 120. Tapi belum Bu, ini kan pada ninggalakan. Ini cek mau ya nas orang buka itu. Udah semua buka terus tinggal lunga. Orang buka ID Orang buka ID pun tepat cek ya Allah. Jajal tekan seperti ini siapa sih orang buka. Biasa. Indah syukur aku. Indah syukur aku. Pasti itu udah